Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahkota Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Selamat menyaksikan. Setelah sekian lama terpisah, perasaan antara Prabowo dan Titik tak pernah benar-benar pudar. Hubungan mereka memang tak lagi seperti dulu, tetapi ada ikatan emosional yang tetap bertahan meski waktu terus berlalu. Mereka tak bisa membohongi diri sendiri, bahwa di dalam hati mereka, masih ada cinta yang tersisa. Namun, cinta yang mereka miliki bukanlah cinta yang sederhana. Itu adalah cinta yang telah ditempa oleh waktu, diuji oleh perpisahan, dan diperkuat oleh pengorbanan. Mereka sama-sama menyadari bahwa kehidupan mereka telah berkembang ke arah yang berbeda, dan kembali bersama bukanlah keputusan yang bisa diambil dengan mudah. Suatu hari, mereka bertemu lagi dalam sebuah acara keluarga. Kali ini, tidak ada keraguan di antara mereka untuk berbicara lebih lama. Mereka duduk di sudut ruangan, mengenang masa lalu, berbagi tawa, dan bertanya tentang kehidupan satu sama lain. Percakapan itu terasa begitu alami, seolah mereka tak pernah berpisah. "Kau tampak lebih bahagia sekarang," ujar Titik dengan senyum lembut. Prabowo menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk. "Aku mencoba menjalani hidup dengan baik. Tapi ada hal-hal yang tetap tak bisa berubah," jawabnya. Titik menghela napas. Ia mengerti apa yang dimaksud oleh Prabowo. Ada banyak hal yang mungkin masih bisa diperbaiki, tetapi ada pula yang harus diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Mereka telah memilih jalan masing-masing, dan meskipun ada perasaan yang masih bersemayam, mereka tak bisa begitu saja mengabaikan kenyataan. Di tengah percakapan mereka, seorang anggota keluarga mendekat dan berkata dengan nada bercanda, "Kalian masih terlihat cocok bersama. Mengapa tidak mencoba lagi?" Titik hanya tersenyum, sementara Prabowo menjawab dengan nada pelan, "Beberapa hal tak semudah itu." Namun, dalam hati mereka, pertanyaan itu terus berputar. Mengapa mereka tak mencoba lagi? Apa yang sebenarnya menghalangi mereka untuk kembali bersama? Jawabannya bukan karena perasaan itu telah hilang, tetapi karena mereka tahu bahwa cinta juga membutuhkan pengorbanan. Malam itu, setelah acara selesai, Titik berjalan menuju mobilnya. Sebelum masuk, ia menoleh ke arah Prabowo yang masih berdiri di depan rumah. Tatapan mereka bertemu dalam keheningan yang penuh makna. "Selamat malam," ucap Titik. Prabowo tersenyum. "Selamat malam, hati-hati di jalan." Saat mobil Titik melaju menjauh, Prabowo tetap berdiri di tempatnya, memandang hingga cahaya lampu mobilnya menghilang di kejauhan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa cinta mereka tak akan pernah benar-benar hilang. Tapi ia juga sadar, bahwa cinta sejati tidak selalu harus memiliki. Mereka telah berkorban demi kebahagiaan satu sama lain, dan mungkin itulah bentuk cinta yang paling murni, mencintai tanpa harus menggenggam, merelakan tanpa harus melupakan. Dan meskipun takdir belum memberikan jawaban yang pasti, satu hal yang mereka tahu, cinta mereka akan selalu ada, tersimpan dalam hati yang tak akan pernah berubah. Ruangan itu kosong, sunyi, tetapi di dalam hati Titik, ada kekosongan yang lebih dalam. Setelah perceraian itu, ia kembali ke lingkungan keluarga cendana, menjalani hari-hari seperti biasa, seolah tak ada yang berubah. Namun, di dalam dirinya, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tersenyum dalam setiap pertemuan, menghadiri acara keluarga dengan sikap tenang, tetapi hatinya terasa hampa. Prabowo, di sisi lain, memilih tenggelam dalam kesibukannya. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk melupakan luka ini adalah dengan bekerja lebih keras. Setiap hari ia berusaha menyibukkan diri dengan strategi politik, perencanaan militer, dan diskusi panjang tentang masa depan bangsa. Namun, di malam hari, ketika semuanya hening, bayangan Titik selalu datang menghantui pikirannya. Di depan publik, keduanya terlihat baik-baik saja. Titik tetap tampil elegan dalam berbagai acara, sementara Prabowo tetap menunjukkan sikap tegas dan berwibawa. Tidak ada satupun yang tahu bahwa di balik semua itu, ada dua hati yang masih saling merindukan.
Setiap tatapan diam-diam yang mereka curi saat bertemu dalam acara formal adalah bukti bahwa cinta itu belum padam. Ketika seorang teman dekat bertanya kepada Titik, "Apakah kamu bahagia sekarang?" Titik hanya tersenyum. Ia tidak ingin menjawab, karena kebahagiaannya bukan lagi tentang dirinya sendiri. Ia harus menerima kenyataan bahwa ada hal-hal yang tak bisa dipaksakan, termasuk cinta yang harus dikorbankan demi keadaan. Prabowo pun merasakan hal yang sama. Suatu malam, ia duduk sendirian di teras rumahnya, memandangi langit yang gelap. Ia mengingat saat-saat mereka bersama, makan malam yang sederhana, diskusi panjang tentang masa depan, dan janji-janji yang kini tinggal kenangan. Ia sadar bahwa takdir telah membawanya ke jalan yang berbeda, dan ia harus menerimanya dengan lapang dada. Meskipun mereka sudah berpisah, masih ada banyak hal yang menghubungkan mereka. Keluarga besar, pertemanan, dan bahkan kepentingan politik membuat mereka masih sering bertemu, meski dalam keadaan yang berbeda. Setiap kali itu terjadi, ada keheningan yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Titik pernah mencoba untuk benar-benar melupakan Prabowo, tetapi itu tidak mudah. Setiap kali ia membaca berita tentangnya, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak peduli. Ia ingin tahu apakah Prabowo baik-baik saja, apakah ia masih memiliki semangat yang sama seperti dulu. Prabowo pun merasakan hal yang sama. Meskipun ia tidak pernah mengatakan secara langsung, orang-orang terdekatnya tahu bahwa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Ia tetap kuat, tetap bekerja keras, tetapi ada sisi dirinya yang lebih tenang, lebih banyak termenung, seolah ada bagian dari hidupnya yang tidak bisa ia dapatkan kembali. Keduanya tahu bahwa mereka harus terus melangkah. Hidup tidak berhenti hanya karena hati mereka terluka. Tetapi luka itu tetap ada, tersembunyi di balik senyum yang selalu mereka tunjukkan kepada dunia. Di dalam hati mereka, ada satu doa yang selalu terucap tanpa disadari, semoga yang dicintai tetap bahagia, meskipun bukan lagi di sisi mereka. Mereka kini berjalan di jalur yang berbeda. Titik kembali fokus pada keluarga dan aktivitas sosialnya, sementara Prabowo semakin dalam menapaki dunia politik. Keduanya berusaha menjalani hidup masing-masing, tetapi ada satu kenyataan yang tidak bisa mereka ingkari, hati mereka masih terpaut, meskipun tak lagi bersatu. Setiap kali ada acara besar yang mempertemukan mereka, ada rasa canggung yang tak bisa dihindari. Di hadapan banyak orang, mereka bersikap profesional, seolah semuanya baik-baik saja. Namun, di balik senyum dan percakapan singkat, ada banyak hal yang ingin mereka ungkapkan tetapi tak pernah tersampaikan. Prabowo sering mendengar kabar tentang Titik dari orang-orang di sekitarnya. Ia tahu bahwa mantan istrinya itu tetap aktif, tetap menjadi sosok perempuan yang dihormati banyak orang. Setiap kali mendengar namanya disebut, ada sesuatu yang menggetarkan hatinya, tetapi ia hanya bisa menyimpannya dalam diam. Begitu pula dengan Titik. Meskipun ia tidak banyak terlibat dalam dunia politik, ia tetap mengikuti perjalanan Prabowo dari jauh. Ia melihat bagaimana mantan suaminya itu terus berjuang, menghadapi berbagai tantangan, dan tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Dalam hati kecilnya, ia bangga, meskipun ia tidak bisa lagi menjadi bagian dari perjalanan itu. Ada kalanya mereka saling bertemu secara kebetulan di acara keluarga atau pertemuan formal. Setiap pertemuan itu singkat, hanya bertukar sapaan dan senyum, tetapi cukup untuk menghidupkan kembali kenangan yang dulu pernah mereka bagi. Meskipun hanya dalam hitungan menit, ada banyak hal yang tersirat dalam tatapan mereka. Beberapa orang di sekitar mereka masih berharap agar keduanya bisa kembali bersama. "Kalian masih saling peduli," kata seorang kerabat dekat. Tetapi Prabowo dan Titik tahu bahwa tidak semudah itu. Ada banyak hal yang sudah berubah, ada banyak rintangan yang tidak bisa mereka lewati begitu saja. Namun, meskipun tak lagi bersama, mereka tetap saling mendukung dari kejauhan. Saat Prabowo menghadapi masa-masa sulit, Titik selalu mendoakan yang terbaik untuknya. Begitu pula sebaliknya, Prabowo selalu ingin memastikan bahwa Titik baik-baik saja. Mereka tak lagi bisa menunjukkan perhatian secara langsung, tetapi di dalam hati, mereka tetap menjaga satu sama lain.
Malam-malam seringkali menjadi saksi kesunyian yang mereka rasakan. Dalam keheningan, mereka memikirkan satu sama lain, mengenang saat-saat yang pernah mereka jalani bersama. Ada kerinduan yang tak bisa mereka ungkapkan, ada perasaan yang tak bisa mereka hapus. Namun, mereka sadar bahwa hidup harus terus berjalan. Cinta yang mereka miliki kini bukan lagi tentang memiliki, tetapi tentang keikhlasan. Mereka harus menerima kenyataan bahwa takdir telah membawa mereka ke jalan yang berbeda, meskipun hati mereka tetap sama. Dan di antara perbedaan jalan itu, ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa hormat dan kasih sayang yang tetap mereka simpan, meskipun hanya dalam diam. Malam itu, Prabowo duduk di teras rumahnya, menyesap kopi yang sudah mulai dingin. Dari kejauhan, suara jangkrik terdengar samar, menambah kesunyian yang telah lama bersarang di hatinya. Sejak berpisah dengan Titik, ia mulai terbiasa dengan kesepian, tetapi ada saat-saat di mana hatinya tetap merindukan sosok yang pernah mengisi hari-harinya. Di sisi lain, Titik menatap langit malam dari balkon rumahnya. Ia bertanya dalam hati, apakah Prabowo juga sedang memikirkan dirinya? Mereka mungkin sudah tidak lagi bersama, tetapi ikatan emosional itu masih ada, terjalin dalam keheningan yang hanya mereka berdua yang mengerti. Di setiap acara resmi yang mempertemukan mereka, ada tatapan singkat yang tak pernah bisa dielakkan. Seperti malam itu, saat mereka sama-sama menghadiri sebuah acara keluarga besar. Prabowo tiba lebih dulu, berdiri tegap dengan senyum khasnya. Ketika Titik datang, seolah waktu melambat. Tatapan mereka bertemu hanya dalam hitungan detik, tetapi itu sudah cukup untuk menyampaikan 1000 kata yang tak terucap. Keduanya bersikap profesional, seolah tak ada lagi perasaan di antara mereka. Namun, bagi mereka yang mengenal keduanya dengan baik, bahasa tubuh mereka berkata lain. Ada kehangatan di balik genggaman tangan singkat saat bersalaman, ada kenangan dalam cara mereka saling memandang sebelum kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Saat acara berlangsung, seorang kerabat mendekati Titik dan berbisik, "Kalian masih saling peduli, bukan?" Titik hanya tersenyum, tidak memberi jawaban. Karena bagaimana mungkin ia bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan sulit ia pahami sendiri. Prabowo pun mendapat pertanyaan serupa dari seorang teman lama. Kenapa tidak mencoba lagi? Bukankah cinta tidak pernah benar-benar hilang? Prabowo hanya terkekeh kecil, mengalihkan pembicaraan. Ia tahu, tidak semudah itu. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, ada luka yang masih terasa, ada keadaan yang membuat semuanya menjadi rumit. Namun, dalam diam, mereka tetap menjaga satu sama lain. Prabowo selalu memastikan bahwa Titik baik-baik saja, meskipun ia harus mencari tahu lewat orang-orang terdekatnya. Begitu pula dengan Titik, yang diam-diam mengikuti perkembangan Prabowo dari kejauhan, mendoakan yang terbaik meski tidak bisa lagi berada di sisinya. Malam itu, ketika acara berakhir, mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Di dalam mobil, Titik menatap keluar jendela, memikirkan perasaan yang tak pernah benar-benar hilang. Sementara Prabowo, dengan tangan di atas kemudi, menghela napas panjang, menyadari bahwa cinta sejati tidak selalu harus memiliki. Di dalam hati mereka, ada satu kenyataan yang tak bisa diubah, mereka masih saling mencintai, tetapi dalam diam. Cinta yang tidak diungkapkan, tetapi tetap ada. Cinta yang tidak bisa diwujudkan, tetapi tetap dirasakan. Cinta yang mungkin tidak lagi memiliki bentuk, tetapi akan selalu hidup di dalam hati mereka. Hidup terus berjalan, begitu pula dengan langkah Prabowo dan Titik. Meskipun sudah berpisah, dunia mereka tetap saling bersinggungan. Takdir seolah enggan benar-benar memisahkan mereka. Dalam acara-acara resmi, dalam lingkaran pertemanan, bahkan dalam berita yang beredar di media, nama mereka kerap disebut bersama. Suatu sore, Titik sedang duduk di teras rumahnya, menyesap teh sambil membaca berita politik yang menampilkan foto Prabowo di halaman depan. Ia tersenyum kecil, mengenang masa-masa ketika ia menjadi bagian dari perjuangan Prabowo. Dulu, mereka berdiskusi panjang tentang masa depan, berbagi impian, dan saling mendukung. Kini,
Semua itu hanya menjadi kenangan, tetapi bukan berarti tak berharga. Di tempat lain, Prabowo tengah duduk di ruang kerjanya, menatap layar komputer dengan pikiran yang melayang. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ada bagian dari dirinya yang selalu terhubung dengan Titik, meskipun mereka tidak lagi berbicara sesering dulu. Ia tidak pernah benar-benar berhenti memikirkannya, tetapi ia juga tidak tahu apakah takdir masih memberi mereka kesempatan kedua. Beberapa teman dekat mereka masih berharap ada keajaiban. Kalian masih memiliki rasa itu, bukan? Tanya seorang sahabat lama Titik dalam sebuah pertemuan santai. Titik hanya tersenyum, tidak ingin membahas hal yang baginya terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata-kata. Prabowo pun pernah mendapatkan pertanyaan yang sama dari seorang kolega. Mengapa tidak mencoba kembali? Waktu telah berlalu, mungkin segalanya bisa diperbaiki. Prabowo hanya diam, menatap jauh keluar jendela. Ia tahu, ada hal-hal yang tidak bisa begitu saja diulang. Ada luka, ada sejarah, ada keadaan yang harus dipertimbangkan. Namun, takdir memang tidak bisa ditebak. Suatu hari, sebuah peristiwa mempertemukan mereka kembali dalam suasana yang lebih pribadi. Sebuah acara keluarga yang hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat membuat mereka duduk bersebelahan di meja makan yang sama. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka berbicara lebih dari sekadar basa-basi. Percakapan itu sederhana, tentang kehidupan, tentang masa lalu, tentang bagaimana mereka telah berubah selama ini. Ada tawa kecil, ada kehangatan yang seolah tak pernah pudar. Sesaat, mereka lupa bahwa mereka sudah lama berjalan di jalur yang berbeda. Ketika acara berakhir, Titik dan Prabowo berdiri berdampingan di beranda rumah keluarga. "Apa kabarmu?" tanya Titik, kali ini dengan nada yang lebih lembut, lebih tulus. Prabowo menatapnya, lalu mengangguk. "Aku baik, kamu?" Titik tersenyum. "Aku juga." Malam itu, keduanya pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan. Mungkin mereka memang tidak bisa kembali seperti dulu, tetapi mereka tahu bahwa perasaan itu tidak pernah benar-benar hilang. Takdir mungkin telah memisahkan mereka, tetapi hati mereka tetap terhubung dalam cara yang tak bisa dijelaskan. Dan di antara semua kemungkinan yang ada, mereka hanya bisa membiarkan waktu yang menentukan segalanya. Karena dalam cinta sejati, terkadang yang terpenting bukanlah memiliki, tetapi memahami dan merelakan. Hari-hari berlalu setelah pertemuan itu, tetapi sesuatu terasa berbeda. Meski Prabowo dan Titik kembali ke rutinitas masing-masing, percakapan singkat mereka di acara keluarga terus terngiang di benak. Ada sesuatu yang menggugah perasaan mereka, sesuatu yang selama ini mereka pendam dalam-dalam. Titik mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia mengisi harinya dengan kegiatan sosial, bertemu teman-teman lama, dan tetap aktif dalam berbagai kegiatan. Namun, di sela-sela kesibukannya, ia menyadari bahwa ada bagian dalam hatinya yang masih menginginkan kehadiran Prabowo. Ia bertanya-tanya, apakah mungkin ada kesempatan kedua bagi mereka. Di sisi lain, Prabowo juga tak bisa memungkiri bahwa hatinya masih menyimpan sesuatu untuk Titik. Setiap kali ia mendengar namanya disebut, ada getaran halus yang sulit ia jelaskan. Ia sudah berusaha fokus pada politik dan perjuangannya untuk bangsa, tetapi bayangan masa lalu selalu hadir di saat-saat tak terduga. Beberapa orang dekat mulai menyadari perubahan sikap mereka. "Kau tampak berbeda," ujar seorang sahabat kepada Prabowo. "Seperti ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu." Prabowo hanya tersenyum kecil, memilih untuk tidak menjawab. Baginya, perasaan ini adalah sesuatu yang terlalu pribadi untuk dibahas. Titik juga menghadapi situasi yang sama. Ibunya yang bijaksana, melihat gelagat putrinya, bertanya dengan lembut, "Nak, apakah kau masih mencintainya?" Titik terdiam, tidak langsung menjawab. Tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa cinta itu masih ada, hanya saja ia tidak tahu apakah cinta itu masih memiliki tempat dalam hidup mereka saat ini. Di tengah kebingungan mereka, takdir kembali mempertemukan mereka. Kali ini dalam sebuah acara kenegaraan yang mengharuskan mereka duduk di meja yang sama. Meski di hadapan banyak orang,
ada momen-momen kecil yang mengisyaratkan bahwa mereka masih peduli satu sama lain. Tatapan mereka bertemu lebih lama dari biasanya, seolah ada banyak kata yang ingin diucapkan tetapi tak menemukan jalan keluar. Sesekali, tangan mereka hampir bersentuhan saat mengambil sesuatu di meja. Setiap momen itu terasa bermakna, meskipun mereka tidak mengungkapkan apapun secara langsung. Ketika acara selesai, mereka berjalan keluar bersama, meskipun dalam diam. "Hati-hati di jalan," ujar Titik dengan nada lembut. Prabowo menatapnya, tersenyum kecil, lalu mengangguk. "Kau juga." Malam itu, keduanya kembali memikirkan satu sama lain. Ada harapan yang mulai tumbuh, tetapi juga ada kenyataan yang tak bisa dihindari. Mereka tahu bahwa kembali bersama bukanlah hal yang mudah. Terlalu banyak yang telah terjadi, terlalu banyak yang harus dipertimbangkan. Namun, di antara harapan dan kenyataan, ada satu hal yang mereka yakini, perasaan itu masih ada, dan mungkin, hanya waktu yang bisa menjawab apakah cinta mereka akan menemukan jalannya kembali. Waktu terus berjalan, tetapi perasaan yang tersisa di hati Prabowo dan Titik tak kunjung memudar. Mereka berusaha menjalani hidup seperti biasa, seolah tak ada yang berubah, tetapi jauh di lubuk hati, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang sedang diuji oleh waktu. Prabowo semakin sibuk dengan tanggung jawabnya. Politik bukanlah dunia yang mudah, dan setiap hari ia harus berhadapan dengan berbagai tantangan. Namun, di antara jadwalnya yang padat, bayangan Titik tetap hadir di sudut pikirannya. Ia sering bertanya-tanya, apakah perasaan ini hanya nostalgia belaka, ataukah memang ada sesuatu yang lebih dalam yang masih mengikat mereka. Titik pun mengalami hal serupa. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia baik-baik saja, bahwa hidupnya tetap penuh makna meskipun tanpa Prabowo di sisinya. Namun, semakin ia mencoba menepis perasaan itu, semakin hatinya merindukan sosok yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Salah satu sahabat dekat Titik akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, jika masih ada cinta di antara kalian, mengapa tidak mencoba lagi? Titik tersenyum samar. "Cinta saja tidak cukup," jawabnya pelan. "Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan." Prabowo pun mendapatkan pertanyaan serupa dari seorang teman lama. "Apakah kau masih mencintainya?" Prabowo tidak langsung menjawab. Ia menatap ke kejauhan, merenung, lalu berkata, "Terkadang, cinta yang sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang memastikan orang yang kita cintai bahagia." Namun, hati mereka tetap berbicara. Mereka semakin sering dipertemukan dalam acara keluarga, pertemuan politik, dan kebetulan-kebetulan yang seolah diatur oleh takdir. Setiap kali bertemu, ada kehangatan yang sulit disembunyikan, ada tatapan yang mengandung lebih banyak cerita daripada yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Suatu malam, Prabowo menerima sebuah pesan singkat dari Titik. Tidak ada kata-kata panjang, hanya sebuah pertanyaan sederhana, "Apa kabar?" Namun, bagi Prabowo, pesan itu berarti lebih dari sekadar sapaan. Itu adalah tanda bahwa perasaan di antara mereka masih hidup. Prabowo membalas dengan sederhana, "Baik. Aku harap kau juga baik." Percakapan mereka tidak panjang, tetapi cukup untuk menghadirkan kehangatan di hati mereka. Mereka sama-sama tahu bahwa hubungan mereka tidak bisa begitu saja kembali seperti dulu, tetapi setidaknya, mereka masih saling peduli. Malam itu, mereka tidur dengan perasaan yang sedikit lebih tenang. Mungkin, mereka tidak tahu kemana arah perasaan ini akan membawa mereka. Mungkin, masih banyak ujian yang harus mereka hadapi. Tetapi satu hal yang pasti, waktu belum bisa menghapus cinta yang telah mereka bangun bersama. Dan mungkin, cinta sejati memang tidak selalu tentang bersama, tetapi tentang bagaimana perasaan itu tetap ada, meskipun dipisahkan oleh keadaan.